sunnah fi'liyah, sunnah dalam bentuk perbuatan Nabi. Nah, kalau sunnah dalam bentuk perbuatan, sahabat tentu tidak bilang sami'na atau sami'tu, kami dengar atau saya dengar, tetapi mereka akan ucapkan ra'aina atau ra'aitu, saya lihat atau kami lihat. Atau kalaupun tidak ada kata ra'aina ra'aitu itu, ya ada di antara sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi melakukan itu. Berarti itu sunnah fi'liyah. Dan itu sebagai sumber hukum yang harus kita taati. Karena di situ ada tasyri'. Nah, apa contohnya? Ketika ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul itu kalau sholat dia yasjudu ala sab'ati a'dha. Rasul itu sujud di atas 7 anggota sujud. Itu qauliyah apa fi'liyah? Fi'liyah, perbuatan Nabi. Karena Nabi melakukan itu. Nabi kalau sujud dalam sholatnya, sujudnya itu berada di atas 7 anggota tubuh. Ada wajah, ada 2 telapak tangan, ada 2 lutut, dan ada 2 jari jemari kaki kiri dan kaki kanan. Jadilah dia 7. Ada sahabat bertamu ke rumah, Rasul bertamu ke rumah sahabat. Nabi ucapkan salam. Setelah Nabi salam 3 kali, Nabi tidak mendengarkan jawaban. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, ini berarti ada sebuah sunnah di situ. Dan itu sunnah fi'liyah. Apa sunnahnya? Apa fi'liyah Nabi di situ? Bahwa kalau seandainya minta izin kita sebagai seorang tamu 3 kali, lalu kita tidak mendapatkan izin, maka pulang. Karena Nabi pulang. Jangan memaksa nanti. Udah berkali-kali di assalamualaikum kan, tidak juga diizinkan atau tidak juga dijawab, maksa lagi ingin masuk. Jangan, pulang saja karena sunnahnya seperti itu. Nah, ini bisa kita bawa persoalan ini ke masalah kontemporer. Kalau udah 3 kali kita miss call, tidak juga ada jawaban, boleh tidak yang keempatnya di miss call lagi? Ini kalau kita bawa ke kajian kontemporer kan gitu jadinya kan. Miss call itu kan kita sama dengan ingin mengucapkan salam, tapi belum terucap salamnya kan, baru bunyinya aja. Nah, jadi yang tadi itu sunnah fi'liyahnya. Maka Nabi pulang, dia Nabi yang melakukan itu. Nah, ternyata ketika Nabi balik belakang ingin pulang, adalah sahabat yang buka pintu itu. Ya Rasulullah, ayo masuk, saya ada di dalam. Kaget Nabi, kenapa kamu tak jawab salam saya? Saya jawab salam kamu ya Rasulullah, tapi pelan. Kok pelan? Agar kamu ulang-ulang salam itu untuk saya. Agar diulang-ulang salam. Kalaulah Nabi tidak pulang, salam Nabi yang keempat mungkin akan dijawab juga pelan mungkin. Kalau Nabi yang ucapkan salam, apa lagi kan? Salam itu kan selamat, artinya kan Assalamualaikum, selamat atas kamu. Ada ingin mendengarkan itu terus. Ucapan salam itu. Nah, begitulah sahabat dulu itu, betapa dia merindukan kebaikan yang datang dari Nabi. Ketika ada di antara sahabat yang Nabi tidak mau menyolatkannya hanya karena utang, itu menjadi pelajaran besar bagi mereka. Karena tidak ikutnya Nabi menyolatkan itu kerugian yang luar biasa. Berarti tidak dapat dia doa solat dari Nabi kan. Nah, maka tidak ada yang mencoba untuk meninggalkan hutang lagi setelah itu. Karena khawatir nanti Nabi tidak ikut mensolatkannya. Nah, yang tadi itu salam yang ingin diulang-ulang oleh Nabi untuk dia. Dijawabnya tapi pelan agar diulang. Baik, itu fi'liyah. Namun nanti ada penjelasannya oleh para ulama bahwa fi'liyah itu, fi'lun Nabi itu tidak selamanya mengandung dimensi hukum.
Jadi ada di antara perbuatan-perbuatan Nabi di mana tidak langsung di dalamnya ada tasyri'. Kalau dalam bukunya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin ini, Al-Usul min Ilmil Usul, beliau membagi perbuatan Nabi itu menjadi 5. Jadi tidak semuanya yang mengandung sumber hukum. Ada di antara perbuatan Nabi yang beliau sebut ma fa'alahu bi muqtadal jibillah, sesuatu yang memang menjadi jibillah Rasul, itu sesuatu yang menjadi kebiasaan keseharian dia, makannya, minumnya. Nabi itu kalau makan daging kambing dia suka makan yang bagian mana gitu, itu jibillah namanya. Hal-hal yang seperti itu nanti tidak ada hukum tasyri' dalam zatul fi'il itu, karena belum mengandung perintah kan. Itu merupakan sesuatu yang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan dia suka untuk itu. Jadi kalau adalah orang hari ini tidak suka dia daging kambing, bisa tidak kita katakan dia melanggar sunnah? Kamu Nabi aja suka, masa kamu tidak, kamu melanggar sunnah? Bisa? Enggak, karena persoalan makan minum itu bukan sesuatu yang berdimensi tasyri'. Baru ada tasyri'nya nanti kalau masuk padanya perintah. Makanlah pakai tangan kanan, nah itu sudah mulai ada perintah, jadi sunnah dia. Tapi makannya itu sendiri, yes, sesuai selera, ya kan? Ada orang yang tidak mau, ada orang yang sangat suka memakan itu. Nah, jadi dibagi-bagi memang. Ada yang mafa'alahu bihasabil adah. Ini lebih kurang sama dengan yang tadi. Nabi melakukannya sesuai dengan al-adah, kebiasaan dia, seperti dia berpakaian. Dulu kan pernah kita contohkan bagaimana Nabi, Nabi kalau berpakaian dia suka untuk menggunakan baju yang warna putih. Memang itu menjadi kebiasaan dia. Sampai di situ itu memang belum ada unsur tasyri'nya gitu. Kalau sudah ada masuk perintah nanti yang hubungannya dengan putih itu baru ada tasyri'nya. Apa contohnya? Nabi itu suka pakai pakaian yang putih tadi kan. Lalu Nabi mengatakan, kafanilah jenazah kalian dengan kain yang berwarna putih. Ini kalau sudah ada perintah, berarti naik peringkat perbuatan tadi, tidak lagi menjadi sekedar kebiasaan, karena sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma perintah itu nanti memang akan bertingkat-tingkat juga. Ada yang sampai ke tingkat haram, ada yang sampai ke tingkat wajib, tetapi ada yang tidak sampai ke tingkat wajib. Itulah nanti perlunya kaidah di dalam memahami itu. Mana yang sampai ke tingkat wajib dan mana yang tidak, itu bisa dipahami melalui kaidah usul. Ikhwati fillah, jadi memang af'alun Nabi, perbuatan Nabi yang tadi adalah dikatakan sebagai sunnah fi'liyah, tetapi sekali lagi fi'lun Nabi itu nanti ada penjabarannya lebih luas oleh para ulama. Ada yang mengandung dimensi syariat, dimensi hukum, tapi ada di antara perbuatan yang tidak mengandung dimensi hukum. Yang tidak mengandung dimensi hukum pun, ini perlu kita lihat. Yang tidak mengandung dimensi hukum pun, seandainya kita kerjakan untuk melaksanakan apa yang pernah dilakukan Nabi, kita bisa berpahala. Jadi kan pakai pakaian putih tadi kan, kalau kita kerjakan itu dengan niat mengikuti Nabi, niat kita itu akan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena kita meniatkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Orang-orang yang mencintai Nabi itu biasanya mencoba untuk mencari tahu apa yang benar-benar menjadi kebiasaan dan keinginan Nabi. Walaupun dia tidak perintahkan. Walaupun Rasul sendiri melakukan hanya karena atas dasar jibillahnya atau kebiasaannya, tapi sekali lagi ketika kita niatkan untuk mengikutinya, maka akan mendapatkan pahala. Maka dulu Ibnu Umar itu berjalan, dia dari Mekah menuju Padang Arafah, sampai di satu tempat mutar-mutar dia 3 kali. Sahabat heran, ngapain mutar-mutar Ibnu Umar ini? Apa jawaban dia? Saya pernah nengok Nabi dulu sekali mutar-mutar di sini.
Padahal yang lain enggak kan? Yang lain tidak itu artinya bahwa mutar-mutar di situ tidak tasyri'. Kalau itu sebagai syariat, yang lain akan mutar-mutar. Iya kan? Kenapa mereka semua berhenti di Muzdalifah? Karena memang Nabi berhenti. Sekarang Nabi mutar-mutar. Kenapa yang lain tidak mutar-mutar? Karena memang tidak ada hukum di situ. Tapi kenapa Ibnu Umar mutar? Dia tidak ngajak orang lain. Dia hanya ingin menunjukkan, saya ingin melakukan apa saja yang saya tahu yang Nabi pernah melakukan. Nah, di sini. Jadi kalau kita bawa niat mengikutinya dalam persoalan ini, maka insya Allah akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.